Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali, ketemu lagi bersama Kak Giri. Untuk saat ini, walaupun kita ibadahnya secara online di rumah masing-masing, Kakak Giri harap adik-adik semua tetap semangat ya. Seperti Kak Giri, semangat nih. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya dulu yuk. Karena kita akan membaca Alkitab. Nah, saat ini cerita yang akan Kak Giri bawakan diambil dari Perjanjian Lama adik-adik. Dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 26. Sekali lagi ya adik-adik, Kak Giri ingatkan Kejadian 50 ayat 15 sampai 26. Yang judul perikopnya Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendang kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah adik-adik bacaan Alkitab kita dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 26. Nah, adik-adik, setelah kita baca Alkitab, ternyata cerita hari ini masih tentang Yusuf, yang dimana Yusuf itu menjadi kesayangan bapaknya yang mengakibatkan kakak-kakaknya menjadi iri atau cemburu. Akhirnya karena rasa cemburu itu, Yusuf itu dibuang ke dalam sumur adik-adik. Dan ketika sudah dibuang ke dalam sumur, dan Yusuf itu dijual ke tanah Mesir melalui pedagang budak. Sesampai di tanah Mesir, ternyata penderitaan Yusuf itu tidak henti di situ adik-adik. Sampai akhirnya Yusuf itu menjadi orang kepercayaan di tanah Mesir. Sehingga ketika Yusuf sudah menjadi orang kepercayaan di tanah Mesir mengalami namanya musim kelaparan adik-adik. Karena melalui kuasa Tuhan, Yusuf dipercaya dapat menyelesaikan musibah kelaparan tersebut adik-adik. Ternyata bukan di tanah Mesir saja mengalami musibah kelaparan. Di bangsa Israel mengalami juga adik-adik. Di sana terdapat keluarga Yusuf yang sedang kelaparan. Akhirnya Yusuf menolong keluarganya adik-adik di bangsa Israel. Padahal kakak-kakaknya tersebut sudah merasa ketakutan. Wah, pasti Yusuf akan balas dendam nih, karena Yusuf kan pernah dijahatin sama kakak-kakaknya. Ternyata Yusuf itu tidak balas dendam, melainkan Yusuf itu mengasihi kedua kakaknya. Dan juga setelah itu kakak-kakaknya minta maaf adik-adik dan sujud kepada Yusuf. Seperti contohnya ini adik-adik, kalau misalnya kita itu punya masalah, kita punya sakit, sedih, kita itu tidak boleh jauh dari Tuhan adik-adik. Karena Tuhan itu akan selalu menolong kita, dan juga Tuhan itu mempunyai rencana yang paling baik buat kita semua adik-adik. Jadi kalau kita ada sesuatu, kita harus selalu datang kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita berdoa sama Tuhan. Pesannya buat cerita hari ini nih, tentang kita belajar Yusuf, kita itu harus apa adik-adik? Saling memaafkan, saling berbagi, saling tolong-menolong. Demikian buat cerita hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya.
Adik-adik tadi sudah dengar cerita ya dari Kak Penny, dari Kak Geri. Nah, adik-adik kita mau belajar dari kisahnya Yusuf bahwa seperti di masa sekarang emang terasa nggak nyaman ya adik-adik. Kita nggak bisa bebas. Adik-adik nggak bisa bebas main, nggak bisa bebas sekolah, nggak bisa bebas sekolah minggu juga datang ke gereja. Tapi adik-adik ingat, rencana Tuhan adalah yang terbaik. Di rumah kita bisa main sama mama, sama papa. Kalau yang punya adik atau kakak, kita bisa ngobrol sama adik dan kakaknya. Jadi kita punya banyak waktu bersama-sama dengan keluarga. Nah, kita mau belajar tadi rencana Tuhan adalah yang terbaik, bahwa pelangi kasih Tuhan selalu ada dalam hidup adik-adik, hidup kakak-kakak, dan hidup kita semua. Yuk kita mau nyanyi lagu penutup yang akan mengakhiri sekolah minggu kita, Pelangi Kasih. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada pagi hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk cerita Alkitab yang kami boleh dengarkan bersama-sama, yang mengajarkan bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik buat kami semua. Dan juga mengajarkan kami untuk selalu bersikap baik kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya pesan cerita minggu ini, bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik buat kita semua. Selamat hari Minggu.